Pagi itu, Desa Sukamaju di Jawa Tengah masih diselimuti udara dingin. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Tony sudah keluar dari rumahnya yang sederhana. Rumah berdinding papan itu menjadi tempat tinggalnya sejak kecil bersama ibunya, Bu Rini. Sejak ayahnya meninggal karena sakit beberapa tahun lalu, hanya mereka berdua yang tinggal di sana. Tony berusia 25 tahun. Tubuhnya kuat karena terbiasa bekerja kasar sejak masih remaja. Ia tidak pernah melanjutkan kuliah, karena kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan. Setelah lulus SMA, ia langsung mencari pekerjaan demi membantu ayahnya yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan. Kini, setelah ayahnya tiada, seluruh tanggung jawab berada di pundaknya. Setiap pagi Tony selalu berangkat sebelum matahari terbit. Kadang ia menjadi buruh bangunan di desa sebelah. Jika proyek sedang sepi, ia bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Apapun pekerjaan yang menghasilkan uang akan ia lakukan. Hari itu Tony sedang membantu mengangkat puluhan sak semen ke lantai 2 sebuah rumah yang sedang dibangun. "Ton, istirahat dulu," kata Pak Mandor. Tony mengusap keringat yang membasahi wajahnya. "Iya, Pak." Ia duduk di atas tumpukan bata sambil membuka bekal nasi sederhana yang dibawa dari rumah. Isinya hanya nasi, tempe goreng, dan sambal. Seorang pekerja lain duduk di sampingnya. "Masih buat biaya berobat ibu?" tanyanya. Tony mengangguk pelan. "Iya, minggu depan harus kontrol lagi." "Pasti berat ya. Namanya juga anak. Mau bagaimana lagi?" Temannya hanya mengangguk memahami. Menjelang sore pekerjaan selesai. Tony menerima upah harian sebesar Rp120.000. Jumlah itu terlihat lumayan, tetapi pekerjaan seperti itu tidak selalu ada setiap hari. Kadang seminggu penuh ia menganggur karena tidak ada proyek. Sesampainya di rumah, Tony langsung melihat ibunya sedang batuk di ruang depan. "Ibu belum tidur?" tanya Tony. "Menunggu kamu pulang." Tony tersenyum lalu duduk di samping ibunya. "Gimana kerjaannya?" "Alhamdulillah ada." Bu Rini memandang wajah anaknya yang terlihat lelah. "Kamu jangan terlalu dipaksakan." Tony menggeleng. "Kalau Tony berhenti kerja, nanti kita makan apa?" Ibunya terdiam. Ia tahu anak sematawayangnya selalu memendam beban sendiri. Setelah makan malam, Tony membuka amplop berisi uang hasil kerjanya. Ia memisahkan sebagian untuk membeli obat ibunya, sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Saat menghitung sisa uang, wajahnya berubah murung. Tabungannya tidak pernah bertambah. Setiap kali berhasil menyimpan sedikit uang, selalu ada kebutuhan mendadak yang menghabiskannya. Beberapa hari kemudian Tony kembali menganggur karena proyek bangunan selesai. Ia mencoba mencari pekerjaan ke kota. Pagi-pagi sekali ia berangkat menggunakan sepeda motor tuanya. Perusahaan pertama yang didatangi mengatakan bahwa lowongan sudah ditutup. Di tempat kedua, jumlah pelamar terlalu banyak. Di tempat ketiga, syarat pendidikan minimal diploma. Di tempat keempat, pengalaman kerja yang diminta tidak sesuai dengan miliknya. Sore harinya Tony pulang dengan wajah lesu. Motor tuanya berhenti di depan rumah. Bu Rini yang sedang menyapu halaman langsung mengerti. "Belum ada juga." Tony tersenyum kecil. "Belum, Bu." "Jangan putus asa." "Iya." Meski menjawab singkat, di dalam hati Tony mulai merasa lelah. Ia ingin memiliki pekerjaan tetap agar ibunya tidak lagi khawatir setiap bulan memikirkan biaya hidup. Malam itu listrik di rumah sempat padam. Tony duduk di teras sambil memandangi jalan desa yang gelap. Tidak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tony menoleh. "Rudy?" Yang datang ternyata Rudy, teman SMA yang sudah lama tidak bertemu. Mereka berjabat tangan dengan hangat. "Wah, sudah lama sekali." "Iya, aku baru pulang dari Kalimantan." "Kalimantan?" Rudy mengangguk. "Aku kerja di sana." Mereka kemudian duduk di teras sambil mengobrol. Rudy bercerita bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan tambang emas yang sedang berkembang pesat. Gajinya benar besar,
Tanya Tony penasaran. Jauh lebih besar dibanding kerja di sini. Serius? Iya. Aku saja bisa bantu bangun rumah orang tua. Mata Tony mulai berbinar. Masih buka lowongan? Masih. Rudy lalu mengeluarkan ponselnya. Nih, aku masih simpan nomor bagian rekrutmen. Tony langsung mencatat nomor tersebut. Kalau kamu serius, coba saja daftar. Tapi aku belum pernah kerja di tambang. Gak masalah. Yang penting sehat dan siap kerja. Percakapan itu membuat Tony sulit tidur malam itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat harapan yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Keesokan paginya Tony menceritakan semuanya kepada ibunya. Bu Rini terlihat cemas. Jauh sekali, Nak. Iya, Bu. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa di sana bagaimana? Tony menggenggam tangan ibunya. Tony ingin hidup kita lebih baik. Bu Rini tidak langsung menjawab. Sebagai seorang ibu, ia berat melepas anak satu-satunya pergi sejauh itu. Namun ia juga tahu bahwa di desa mereka hampir tidak ada kesempatan kerja yang layak. Beberapa hari kemudian Tony mengirimkan berkas lamaran melalui internet di sebuah warnet kecamatan. Seminggu berlalu. Saat sedang membantu tetangga memperbaiki pagar, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Halo. Selamat siang. Apa benar ini saudara Tony? Iya. Kami dari PT Bumi Kalimantan Mineral. Jantung Tony langsung berdegup lebih cepat. Lamaran Anda sudah kami terima. Apakah Anda bersedia mengikuti wawancara secara daring besok pagi? Tentu, Pak. Silakan siapkan semua dokumen. Baik. Telepon itu membuat Tony hampir tidak percaya. Malam harinya, ia berlatih menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin diajukan. Besok paginya, ia mengikuti wawancara dari warnet yang sama. Pihak perusahaan menanyakan pengalaman kerjanya, kondisi kesehatan, dan kesiapannya ditempatkan di pedalaman Kalimantan. Tony menjawab semuanya dengan jujur. Ia mengatakan siap bekerja keras dan bersedia tinggal di lokasi tambang. 3 hari kemudian telepon kembali datang. Selamat, saudara Tony. Anda diterima bekerja. Tony terdiam beberapa detik. Benarkah, Pak? Iya. Minggu depan Anda sudah harus berangkat. Terima kasih banyak. Setelah telepon ditutup, Tony langsung pulang dengan wajah penuh senyum. Begitu sampai rumah, ia memeluk ibunya. Bu, Tony diterima kerja. Bu Rini ikut menangis haru. Alhamdulillah. Beberapa hari berikutnya Tony sibuk mempersiapkan keberangkatannya. Tetangga-tetangga berdatangan memberi selamat. Ada yang ikut bangga karena akhirnya ada warga desa yang mendapat pekerjaan bergaji besar. Ada pula yang mengingatkan agar Tony berhati-hati karena Kalimantan terkenal dengan hutannya yang luas. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Bu Rini memasukkan beberapa bungkus makanan ke dalam tas anaknya. Kalau di jalan lapar. Tony tersenyum. Iya, Bu. Sebelum berangkat, Tony mencium tangan ibunya. Doakan Tony. Ibu selalu mendoakanmu. Bus yang membawanya menuju bandara perlahan meninggalkan desa. Dari balik jendela, Tony masih melihat ibunya berdiri melambaikan tangan sampai kendaraan itu menghilang di tikungan. Perjalanan menuju Kalimantan menjadi pengalaman pertama baginya naik pesawat. Sesampainya di bandara, ia dijemput kendaraan perusahaan bersama beberapa pekerja baru lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Jawa. Mereka kemudian menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalan tanah merah, sungai kecil, dan hutan yang sangat lebat. Semakin jauh perjalanan, sinyal telepon mulai menghilang. Rumah penduduk semakin jarang terlihat. Yang tampak hanya deretan pohon tinggi yang seolah tidak ada ujungnya. Menjelang sore, kendaraan akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besar bertuliskan nama perusahaan tambang. Di dalam kawasan itu berdiri kantor, barak pekerja, gudang alat berat, dan puluhan kendaraan tambang. Beberapa ekskavator berukuran raksasa sedang bekerja menggali tanah tanpa henti.
Tidak lama kemudian seorang pria berusia sekitar 50 tahun datang menghampiri rombongan pekerja baru. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan tersenyum ramah. "Selamat datang. Saya Bos Manto." Satu persatu pekerja menyalaminya, termasuk Tony. Bos Manto tersenyum lebar. "Kalau kalian bekerja dengan rajin, masa depan kalian akan terjamin di sini." Ucapan itu membuat Tony semakin yakin telah mengambil keputusan yang benar. Ia memandang hamparan tambang yang begitu luas sambil tersenyum lega. Di dalam hatinya, ia percaya tempat itu akan menjadi awal kehidupan baru yang lebih baik bagi dirinya dan ibunya. Ia sama sekali belum menyadari bahwa di balik kemegahan tambang tersebut, tersimpan rahasia mengerikan yang kelak mengancam nyawanya. Hari-hari pertama di lokasi tambang berjalan lebih baik dari yang dibayangkan Tony. Setelah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan pelatihan keselamatan kerja, ia mulai ditempatkan di bagian pengangkutan material bersama beberapa pekerja lain. Pekerjaannya memang berat, tetapi semuanya sudah menggunakan alat berat sehingga tidak terlalu menguras tenaga seperti saat ia menjadi buruh bangunan di Jawa. Barak tempat tinggal para pekerja juga cukup nyaman. Setiap kamar dihuni 4 orang. Tersedia tempat tidur bertingkat, kipas angin, kamar mandi bersama, ruang makan, dan klinik perusahaan. Bagi Tony yang terbiasa hidup sederhana, fasilitas itu sudah terasa sangat mewah. Setiap pagi, truk pengangkut pekerja membawa mereka menuju area tambang. Suara mesin ekskavator, dump truck, dan alat pengebor terdengar hampir sepanjang hari. Debu beterbangan di udara, sementara puluhan pekerja sibuk menjalankan tugas masing-masing. Pada minggu pertama, Bos Manto beberapa kali datang meninjau lokasi. Ia selalu menyapa para pekerja dengan ramah. "Gimana kerjanya? Ada yang kurang?" tanyanya suatu pagi. "Tidak ada, Bos," jawab para pekerja hampir bersamaan. Bos Manto tersenyum. "Kalau ada masalah, langsung bilang. Kalian kerja di sini bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat masa depan keluarga kalian." Ucapan itu membuat banyak pekerja semakin menghormatinya. Beberapa hari kemudian, Bos Manto bahkan membagikan uang tambahan kepada seluruh pekerja karena target produksi tercapai. "Ini bonus buat kalian." Semua orang bersorak senang. "Wah, bos memang baik. Pantes banyak yang betah kerja di sini." Tony juga berpikir demikian. Menurutnya, Bos Manto jauh berbeda dengan mandor-mandor yang pernah ia temui di Jawa. Di sela-sela pekerjaan, Tony mulai akrab dengan seorang pekerja bernama Rian. Usianya sekitar 35 tahun. Rian sudah hampir 5 tahun bekerja di tambang itu. Orangnya pendiam, tetapi sering membantu pekerja baru. Suatu siang saat makan di kantin, Rian duduk di sebelah Tony. "Masih betah?" "Alhamdulillah. Lumayan enak kerja di sini." Rian hanya tersenyum tipis. "Kalau soal gaji memang gak ada masalah." "Maksudnya?" "Nanti juga kamu tahu sendiri." Jawaban itu membuat Tony sedikit bingung. Namun Rian langsung mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Hari-hari berikutnya Tony semakin mengenal lingkungan tambang. Di belakang area produksi terdapat hutan yang sangat lebat. Para pekerja dilarang masuk ke sana tanpa izin. Alasannya karena banyak jurang dan binatang liar. Papan bertuliskan dilarang masuk dipasang di beberapa titik. Tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan itu. Suatu malam, listrik di barak sempat mati beberapa menit. Karena udara terasa panas, Tony keluar untuk mencari angin. Dari kejauhan, ia melihat beberapa mobil perusahaan berjalan menuju arah hutan. Lampunya dimatikan ketika mendekati pepohonan. Yang membuat Tony heran, mobil itu dipimpin oleh Mandor Kelik. Mandor Kelik dikenal sebagai tangan kanan Bos Manto. Ia bertugas mengawasi pekerja sekaligus mengatur keamanan tambang. Tubuhnya besar dan wajahnya selalu terlihat serius. Tony memperhatikan iring-iringan kendaraan itu hingga menghilang di balik pepohonan. Keesokan paginya ia bertanya kepada Rian. "Semalam ada mobil masuk hutannya?" Rian yang sedang minum kopi langsung berhenti. "Kamu lihat?" "Iya."
Rian menoleh ke kanan dan kiri memastikan tidak ada orang lain. Lain kali jangan banyak memperhatikan. Memangnya kenapa? Sudah, anggap saja kamu gak lihat apa-apa. Jawaban itu membuat Tony semakin penasaran. Beberapa hari berlalu. Suasana kerja tetap normal. Namun Tony mulai memperhatikan satu hal yang aneh. Jumlah pekerja di baraknya tiba-tiba berkurang 1 orang. Seorang pria bernama Arif tidak pernah terlihat lagi. Saat makan siang, Tony bertanya kepada pekerja lain. Mas Arif kemana? Oh, dia sudah pulang. Pulang? Iya. Kok cepat sekali? Gak tahu. Jawaban itu terdengar terlalu singkat. Malam harinya Tony kembali bertanya kepada Rian. Mas Arif benar pulang? Rian terdiam cukup lama. Akhirnya ia berkata pelan. Itu yang selalu mereka bilang. Maksudnya? Setiap tahun selalu ada 1 orang yang menghilang. Tony mengernyit. Menghilang? Iya. Katanya kabur. Tapi keluarganya. Gak ada yang pernah datang mencari. Rian menggeleng. Perusahaan selalu bilang korban membawa uang lalu melarikan diri. Tapi itu cuma cerita. Selama aku kerja di sini sudah 4 orang hilang. Tony mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa gak dilaporkan? Kepada siapa? Polisi. Rian tersenyum pahit. Tambang ini jauh dari mana-mana. Lagi pula tidak ada bukti. Ucapan Rian membuat Tony mulai melihat tempat itu dengan cara yang berbeda. Sejak hari itu, ia menjadi lebih sering memperhatikan keadaan sekitar. Benar saja. Setiap beberapa malam sekali, kendaraan perusahaan selalu masuk ke arah hutan. Orang-orang yang ikut di dalam mobil hampir selalu sama. Mandor kelik. 2 orang petugas keamanan. 1 sopir. Kadang Bos Manto juga ikut. Namun perjalanan itu selalu dilakukan larut malam ketika sebagian besar pekerja sudah tidur. Suatu malam rasa penasaran Tony tidak bisa ditahan lagi. Ia diam-diam mengikuti mobil tersebut menggunakan jalan setapak dari kejauhan. Ia menjaga jarak agar tidak ketahuan. Hutan malam terasa sangat sunyi. Hanya suara serangga dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Sekitar 20 menit berjalan, Tony melihat cahaya api dari balik pepohonan. Ia segera bersembunyi di balik batang pohon besar. Dari tempat itu, ia bisa melihat sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Di tengah lapangan terdapat altar batu berbentuk lingkaran. Di atasnya tersusun sesajen berupa kepala ayam hitam, bunga, kendi tanah, dan beberapa mangkuk berisi cairan merah yang tampak seperti darah. Di belakang altar berdiri beberapa tiang kayu. Pada setiap tiang tergantung tengkorak hewan. Tanah di sekitar altar dipenuhi simbol-simbol aneh yang digambar menggunakan cairan merah. Beberapa obor menyala mengelilingi tempat itu. Mandor kelik berdiri di dekat altar sambil berbicara dengan beberapa orang. Tony berusaha mendengarkan. Namun suara mereka terlalu pelan. Beberapa menit kemudian Bos Manto datang. Ia tidak mengenakan pakaian kerja, melainkan jubah hitam panjang. Wajahnya terlihat sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi senyum ramah yang selalu diperlihatkan kepada para pekerja. Tatapannya dingin. Bos Manto berdiri menghadap altar. Mandor kelik menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Bos Manto membukanya perlahan. Isi kotak itu tidak terlihat jelas dari tempat Tony bersembunyi. Namun setelah kotak dibuka, semua orang yang berada di sana langsung menundukkan kepala. Jantung Tony berdegup semakin kencang. Ia sadar sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Saat ia mencoba mencari posisi yang lebih jelas, tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering. Krek! Suara itu terdengar cukup keras di tengah suasana yang sunyi. Mandor kelik langsung menoleh. Siapa itu? Tony membeku. 2 petugas keamanan segera menyorotkan senter ke arah suara. Cari. Mereka mulai berlari menuju tempat Tony bersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Tony langsung berlari menembus semak-semak.
Dahan pohon beberapa kali mengenai wajah dan tangannya. Ia terus berlari tanpa menoleh. Di belakangnya terdengar suara orang mengejar. Jangan sampai lolos. Sorot senter bergerak ke segala arah. Tony melompati batang pohon tumbang lalu masuk ke semak yang lebih rapat. Ia menahan napas sambil berjongkok. Langkah kaki para pengejar semakin dekat. Beberapa detik kemudian suara mereka berhenti tepat beberapa meter dari tempat Tony bersembunyi. Sial, hilang. Cari ke arah sungai. Langkah mereka kembali menjauh. Tony tetap diam hampir 10 menit sampai benar-benar yakin keadaan sudah aman. Setelah itu, ia berjalan perlahan kembali menuju barak melalui jalan lain. Sesampainya di kamar, tubuhnya masih gemetar. Bayangan altar batu, sesajen, darah, tengkorak, dan bos manto yang mengenakan jubah hitam terus teringat di kepalanya. Ia mulai menghubungkan semua kejadian yang selama ini dianggap kebetulan. Pekerja yang menghilang. Mobil yang keluar setiap malam. Larangan memasuki hutan. Semua terasa saling berkaitan. Malam itu Tony hampir tidak bisa tidur. Ia sadar bahwa dirinya baru saja melihat sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh perusahaan. Dan yang paling membuatnya takut, orang-orang yang berada di tempat ritual itu kini mungkin sedang mencari tahu siapa yang telah memergoki kegiatan mereka. Tanpa disadari, sejak malam itu nyawa Tony mulai berada dalam bahaya. Sejak malam ketika melihat ritual di tengah hutan, kehidupan Tony di tambang berubah drastis. Ia tidak lagi merasa nyaman seperti saat pertama kali datang ke Kalimantan. Setiap kali keluar dari barak, ia selalu merasa ada yang memperhatikannya. Awalnya Tony mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan takut karena kejadian malam itu. Namun semakin hari, ia semakin yakin bahwa dirinya sedang diawasi. Beberapa pekerja yang biasanya mengobrol dengannya mulai menjauh. Saat makan di kantin, beberapa orang terlihat berhenti berbicara ketika Tony datang. Bahkan mandor kelik yang biasanya hanya sibuk mengawasi pekerjaan, kini sering memperhatikan gerak-geriknya. Suatu sore ketika Tony selesai bekerja, ia melihat 2 orang petugas keamanan berdiri tidak jauh dari baraknya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berdiri sambil melihat ke arah Tony. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Malam itu Tony menemui Ryan. Aku rasa mereka tahu aku melihat sesuatu di hutan. Ryan langsung terdiam. Kamu jangan bilang kamu ketahuan. Tony mengangguk pelan. Waktu aku pergi dari sana, hampir tertangkap. Ryan terlihat panik. Ton, kamu harus hati-hati. Aku harus bagaimana? Ryan melihat keadaan sekitar sebelum menjawab. Kalau memang mereka sudah curiga, jangan tunggu sampai mereka bertindak. Maksudmu? Pergi dari sini. Tapi bagaimana? Ryan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa ada jalan lama di belakang tambang yang jarang digunakan. Jalan itu menuju bagian hutan yang jauh dari area perusahaan. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka tahu. Malam itu Tony tidak tidur. Ia memikirkan ibunya di Jawa. Ia tidak ingin pulang dalam keadaan menjadi orang hilang seperti pekerja-pekerja sebelumnya. Sebelum matahari terbit, Tony mengambil keputusan. Ia akan pergi. Ia hanya membawa tas kecil berisi pakaian, sedikit makanan, dan ponselnya. Tony keluar dari barak ketika suasana masih sepi. Ia berjalan menuju jalan belakang tambang yang pernah disebutkan Ryan. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Namun semakin jauh ia masuk ke hutan, jalan mulai sulit ditemukan. Pepohonan semakin rapat. Tanah menjadi basah. Suara kendaraan tambang sudah tidak terdengar lagi. Tony terus berjalan karena takut kembali ke arah tambang. Setelah hampir 1 jam, ia mulai menyadari bahwa dirinya tersesat. Ia mencoba menggunakan ponsel untuk menghubungi seseorang. Namun tidak ada sinyal sama sekali. Bisa gawat kalau sampai malam di sini, pikirnya. Tony terus mencari jalan keluar. Namun setiap arah yang ia pilih terlihat sama. Hanya ada pohon besar, semak belukar, dan suara binatang dari kejauhan. Menjelang sore, persediaan airnya mulai habis. Kakinya juga mulai terasa sakit karena berjalan terlalu jauh. Ia akhirnya duduk di bawah pohon sambil berusaha mengatur napas.
Saat itulah ia mendengar suara seperti orang berjalan. Tony langsung berdiri. Ia takut orang-orang Bos Manto berhasil menemukannya. Dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tua. Usianya mungkin sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah putih. Ia membawa tongkat kayu dan memakai pakaian adat sederhana. Pria tua itu memandang Tony dengan tenang. "Kamu bukan orang sini." Tony terkejut. "Iya, Kek. Saya dari Tambang." Pria tua itu memperhatikan wajah Tony. "Namamu Tony?" Tony semakin bingung. "Iya. Kok kakek tahu?" Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Ikut saya. Tempat ini tidak aman untuk orang yang sendirian." Karena tidak memiliki pilihan lain, Tony mengikuti pria tersebut. Mereka berjalan cukup jauh hingga tiba di sebuah rumah adat di tengah hutan. Rumah itu tidak besar, tetapi terlihat terawat. Beberapa ukiran kayu menghiasi bagian depan rumah. Di sekitar rumah terdapat tanaman dan beberapa benda adat. Pria tua itu memperkenalkan dirinya. "Aku Datok Dayu." Tony mengangguk hormat. "Terima kasih sudah menolong saya." Datok Dayu memberikan minuman dan makanan kepada Tony. Setelah kondisi Tony lebih baik, Datok Dayu mulai bertanya, "Kamu lari dari tambang Bos Manto?" Tony langsung terdiam. Bagaimana Datok tahu? Datok Dayu melihat ke arah hutan. "Sudah lama aku memperhatikan tempat itu." Tony kemudian menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan tentang pekerja yang hilang, kendaraan menuju hutan, hingga ritual yang ia lihat malam itu. Datok Dayu mendengarkan tanpa memotong. Setelah Tony selesai bercerita, wajah Datok Dayu terlihat serius. Akhirnya ada orang luar yang melihat sendiri. Maksud Datok, Bos Manto tidak hanya menjalankan tambang. Datok Dayu mengambil napas panjang. Dia melakukan pesugihan. Tony terdiam. Pesugihan? Iya. Datok Dayu menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu Bos Manto datang ke wilayah itu sebagai pengusaha kecil. Saat itu tambangnya belum besar. Namun setelah melakukan perjanjian dengan kekuatan gaib yang berada di kawasan hutan tersebut, usahanya berkembang sangat cepat. Dalam waktu singkat, Bos Manto memiliki banyak uang dan menguasai tambang. Tapi setiap kekayaan yang didapat dengan cara seperti itu selalu memiliki harga. Apa harganya? Datok Dayu menatap Tony. Nyawa manusia. Tubuh Tony langsung terasa dingin. Datok Dayu menjelaskan bahwa setiap tahun Bos Manto harus memberikan satu tumbal kepada roh yang menjadi sumber kekuatannya. Dan selama ini pekerja tambang menjadi sasaran utama. Mereka memilih orang yang tidak memiliki banyak keluarga atau sulit ditemukan. Tony mulai memahami kenapa banyak pekerja tiba-tiba menghilang. Lalu arwah mereka. Datok Dayu menggeleng. Mereka tidak pergi dengan tenang. Mereka masih terikat di tempat ritual. Datok Dayu mengatakan bahwa ia pernah melihat gangguan di sekitar lokasi tambang. Beberapa warga adat pernah menemukan tanda-tanda aneh di hutan. Namun setiap kali mereka mencoba menghentikan Bos Manto, selalu ada hambatan. Dia memiliki banyak orang yang membantu. Termasuk Mandor Kelik. Datok Dayu mengangguk. Mandor itu sudah lama menjadi pengikutnya. Tony semakin takut. Lalu Datok Dayu mengatakan sesuatu yang membuat wajah Tony langsung berubah. "Kamu adalah calon tumbal berikutnya." Tony membeku. "Apa?" "Sejak kamu melihat ritual itu, mereka tidak bisa membiarkanmu pergi." "Tapi kenapa saya?" "Karena kamu memenuhi syarat yang mereka cari." "Syarat?" "Kamu masih muda, belum menikah, dan tidak memiliki banyak orang di tempat ini." Tony langsung teringat ibunya. "Tapi saya punya keluarga. Di tempat ini, mereka hanya melihat apa yang menguntungkan bagi ritual mereka." Tony menunduk. Ia baru sadar bahwa pekerjaan dengan gaji besar yang ia anggap sebagai kesempatan ternyata membawa dirinya ke dalam bahaya besar. Datok Dayu kemudian berdiri dan mengambil beberapa benda dari dalam ruangan. "Aku sudah lama mencoba menghentikan mereka. Kenapa tidak berhasil? Karena waktu yang tepat belum datang." Datok Dayu mengatakan bahwa kekuatan pesugihan Bos Manto semakin kuat setiap tahun. Namun sekarang ada alasan baginya untuk bertindak.
karena kamu menjadi saksi. Tony melihat wajah Datok Dayu. Kakek akan membantu saya. Datok Dayu mengangguk. Aku akan berusaha menyelamatkanmu. Tapi itu berbahaya. Datok Dayu tersenyum kecil. Aku sudah tahu risikonya. Malam itu Tony beristirahat di rumah adat Datok Dayu. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari merasa dikejar, ia merasa sedikit aman. Namun di sisi lain, Datok Dayu tahu bahwa waktu mereka tidak banyak. Bos Manto pasti akan mencari Tony. Dan ketika malam ritual tiba, mereka harus menghentikan pesugihan itu sebelum nyawa Tony benar-benar menjadi korban. Datok Dayu berdiri di depan rumah adat sambil melihat ke arah hutan gelap. Ia sudah mengambil keputusan. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil nyawamu. Dengan perkataan itu, Datok Dayu berjanji akan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Tony dari ritual pesugihan Bos Manto. Sejak Tony tinggal di rumah adat Datok Dayu, keadaan hutan terasa lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak membuat mereka lengah. Datok Dayu tahu bahwa Bos Manto tidak akan tinggal diam setelah kehilangan calon tumbalnya. Setiap hari Datok Dayu memantau keadaan sekitar. Ia meminta Tony tidak keluar terlalu jauh dari rumah adat. Untuk sementara kamu jangan pergi sendiri, pesan Datok Dayu. Tony mengangguk. Ia sadar bahwa keselamatannya masih terancam. Sementara itu, di lokasi tambang, Bos Manto mulai kehilangan kesabaran. Di ruang kantor pribadinya, ia berdiri sambil melihat laporan dari anak buahnya. Sudah ditemukan? Mandor Kelik berdiri di depannya dengan wajah tegang. Belum, bos. Bos Manto membanting dokumen yang ada di tangannya. Kamu tahu apa akibatnya kalau ritual tahun ini gagal? Mandor Kelik menunduk. Saya akan cari sampai ketemu. Bos Manto menatap tajam. Waktu kita tidak banyak. Selama bertahun-tahun, Bos Manto selalu melakukan ritual pada waktu yang sama. Ia percaya perjanjian yang dibuatnya harus terus dipenuhi agar kekayaannya tetap bertahan. Jika satu kali saja gagal memberikan tumbal, maka semua yang dimilikinya bisa hilang. Karena itu, ia memerintahkan seluruh anak buahnya menyisir hutan. Beberapa hari kemudian, keberadaan Tony akhirnya diketahui. Salah satu anak buah Mandor Kelik menemukan jejak kaki menuju wilayah tempat tinggal Datok Dayu. Malam itu, beberapa orang bersenjata lengkap bergerak diam-diam menuju rumah adat. Mereka tidak ingin menarik perhatian warga sekitar. Tony yang sedang tidur tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara langkah kaki di luar. Ia langsung berdiri. Ada apa? Tanya Datok Dayu. Belum sempat Tony menjawab, suara bentakan terdengar dari luar. Keluar. Jangan membuat masalah. Tony langsung mengenali suara itu. Mandor Kelik. Datok Dayu mengambil tongkatnya. Ia tahu mereka akhirnya datang. Tony, tetap di belakangku. Namun jumlah mereka lebih banyak. Mandor Kelik masuk bersama beberapa anak buahnya. Kamu ikut kami, Tony. Datok Dayu berdiri menghadang. Dia tidak akan pergi bersama kalian. Mandor Kelik tersenyum sinis. Ini bukan urusanmu, Datok. Justru ini urusanku. Suasana menjadi tegang. Beberapa warga adat yang tinggal tidak jauh dari rumah Datok Dayu mulai berdatangan. Namun Datok Dayu mengangkat tangannya. Ia tidak ingin terjadi perkelahian malam itu. Ia tahu mereka datang bukan untuk berdebat. Mereka datang untuk mengambil Tony. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Mandor Kelik memberikan isyarat kepada anak buahnya. Mereka bergerak cepat. Tony berusaha melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Tangannya diikat. Datok Dayu mencoba mendekat, tetapi salah satu anak buah Mandor Kelik menghalanginya. Kami hanya menjalankan perintah. Mandor Kelik membawa Tony pergi meninggalkan rumah adat. Sebelum dibawa masuk ke kendaraan, Tony menoleh kepada Datok Dayu. Kakek. Datok Dayu hanya berkata, jangan takut. Aku akan datang. Kendaraan itu kemudian bergerak meninggalkan rumah adat menuju bagian hutan yang lebih dalam. Perjalanan berlangsung hampir 1 jam. Semakin jauh mereka pergi, jalan semakin sulit dilewati. Akhirnya kendaraan berhenti di depan sebuah tebing besar. Di balik tebing tersebut, terdapat sebuah gua yang tersembunyi. Tony langsung merasa tidak nyaman.
Ia tahu tempat itu bukan gua biasa. Di depan pintu gua terdapat berbagai benda ritual. Ada kain hitam, lilin, mangkuk berisi cairan merah, dan beberapa benda yang tidak ia kenali. Mandor Klik membawa Tony masuk. Di dalam gua, suasananya sangat berbeda. Dinding gua dipenuhi ukiran dan tanda-tanda aneh. Di tengah ruangan terdapat altar besar yang terbuat dari batu. Di sana sudah menunggu Bos Manto. Namun kali ini ia tidak terlihat seperti pengusaha yang ramah. Wajahnya dingin. Ia berjalan mendekati Tony. Akhirnya kamu kembali. Tony menatapnya penuh kebencian. Kenapa bos melakukan semua ini? Bos Manto tersenyum kecil. Kamu ingin tahu? Ia duduk di depan altar. Dulu aku bukan siapa-siapa. Aku datang ke Kalimantan hanya membawa sedikit uang. Tidak ada yang menghargai aku. Tapi setelah aku menemukan cara ini, semuanya berubah. Tony diam mendengarkan. Bos Manto melanjutkan. Tambang ini, rumah besar, kendaraan, semua yang aku punya berasal dari perjanjian ini. Kamu mengorbankan orang tidak bersalah demi harta. Bos Manto tidak merasa bersalah. Mereka hanya pekerja. Kamu pikir orang kaya bisa mendapatkan semuanya dengan cara biasa? Tony merasa marah. Banyak orang kehilangan nyawa karena keserakahanmu. Bos Manto hanya tertawa. Kamu akan menjadi bagian terakhir dari keberhasilanku tahun ini. Saat itu Tony melihat ke sisi lain ruangan. Di sudut gua terlihat beberapa bayangan manusia. Awalnya ia mengira itu hanya orang yang berdiri. Namun semakin lama bentuknya semakin jelas. Beberapa sosok terlihat seperti para pekerja tambang. Wajah mereka pucat. Pakaian mereka kotor. Mereka berdiri diam sambil menatap ke arah Tony. Tony mengenali beberapa wajah. Mereka adalah pekerja yang sebelumnya dikatakan menghilang. Jantung Tony berdegup keras. Bos mereka. Bos Manto tidak menjawab. Ia hanya berkata, mereka sudah menjadi bagian dari perjanjian. Tony semakin ketakutan. Ia sadar arwah para korban masih berada di tempat itu. Tidak lama kemudian ritual dimulai. Mandor Klik dan beberapa orang berdiri mengelilingi altar. Bos Manto membaca kalimat-kalimat yang tidak dimengerti Tony. Api obor mulai membesar. Udara dalam gua berubah panas. Suara angin terdengar dari dalam lorong gua. Tony merasa seperti ada sesuatu yang datang. Ia berusaha menarik tali yang mengikat tangannya. Namun tidak berhasil. Bos Manto mengambil sebuah benda kecil dari kotak kayu. Tony mengenali benda itu. Benda yang sama seperti yang ia lihat saat mengintip ritual di hutan. Benda itu diletakkan di tengah altar. Bos Manto kemudian bersiap menyelesaikan ritual. Namun sebelum semuanya terjadi, terdengar suara keras dari luar gua. Berhenti. Semua orang langsung menoleh. Dari pintu gua terlihat Datok Dayu berdiri bersama beberapa warga adat Dayak. Mereka membawa perlengkapan adat dan berdiri dengan wajah tegas. Bos Manto terlihat terkejut. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Datok Dayu berjalan masuk. Karena kejahatanmu sudah terlalu lama dibiarkan. Mandor Klik memberi isyarat kepada anak buahnya. Terjadi perkelahian di dalam gua. Beberapa warga adat menghadapi anak buah Bos Manto. Sementara Datok Dayu langsung menuju altar. Bos Manto mencoba menghentikannya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Datok Dayu tetap berjalan. Aku tahu. Aku menghentikan kesalahan yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun. Bos Manto berusaha menyerang Datok Dayu. Namun beberapa warga membantu menghalanginya. Datok Dayu akhirnya sampai di depan altar. Ia mengambil benda utama yang menjadi sumber kekuatan ritual. Benda itu dijaga sangat kuat oleh Bos Manto. Namun dengan doa dan keyakinannya, Datok Dayu menghancurkannya menggunakan tongkat adat miliknya. Suara pecahan benda itu menggema di dalam gua. Tiba-tiba seluruh api obor padam. Tanah mulai bergetar. Para arwah pekerja yang selama ini terjebak mulai bergerak. Suara teriakan terdengar dari berbagai sudut gua. Bos Manto mundur dengan wajah ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Datok Dayu menatapnya. Perjanjianmu sudah rusak. Angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam gua. Batu-batu kecil jatuh dari langit-langit.
Dari dalam kegelapan terdengar suara berat yang membuat semua orang diam. Sesuatu yang selama ini dipanggil Bos Manto mulai muncul. Namun kali ini bukan untuk membantu, melainkan untuk menuntut balasan. Bos Manto mulai panik. Ia berlari keluar gua. "Bos!" teriak Mandor Kelik. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Roh penjaga hutan yang selama ini menjadi sumber kekayaan Bos Manto kini berbalik mengejarnya karena perjanjian pesugihan telah dihancurkan. Datok Dayu melihat ke arah Bos Manto yang melarikan diri. Ia tahu malam itu bukan hanya akhir dari ritual, tetapi awal dari hukuman bagi orang yang telah mengorbankan banyak nyawa demi kekayaan. Suasana di dalam gua semakin kacau setelah benda utama ritual pesugihan dihancurkan oleh Datok Dayu. Tanah terus bergetar. Debu berjatuhan dari langit-langit gua, sementara suara batu yang retak terdengar dari berbagai arah. Bos Manto yang sebelumnya terlihat percaya diri kini berubah panik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual yang selama bertahun-tahun memberinya kekayaan justru akan menjadi kehancurannya sendiri. Ini tidak mungkin. Gumam Bos Manto. Ia mundur perlahan sambil melihat keadaan sekitar. Para pekerja yang menjadi korban mulai menampakkan diri dengan jelas. Mereka berdiri di dalam gua dengan wajah penuh penderitaan. Selama ini mereka tidak pernah benar-benar pergi. Nyawa mereka telah menjadi bagian dari perjanjian yang dibuat Bos Manto. Salah satu bayangan melangkah mendekat. Bos Manto langsung ketakutan. "Tidak, jangan dekati aku." Namun para arwah itu terus bergerak mendekat. Mereka bukan datang untuk menyerang Tony. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban dari orang yang telah membuat mereka kehilangan hidup. Bos Manto berbalik dan berlari menuju pintu keluar gua. Ia tidak peduli lagi dengan anak buahnya. Yang ada di pikirannya hanya satu: menyelamatkan dirinya sendiri. "Bos, tunggu!" teriak Mandor Kelik. Tetapi Bos Manto tidak berhenti. Ia berlari melewati lorong gua dengan napas tersengal-sengal. Namun ketika sampai di pintu keluar, langkahnya berhenti. Jalur yang tadi menjadi jalan masuk kini tertutup oleh batu besar akibat longsoran. Bos Manto memukul batu tersebut dengan tangannya. "Singkirkan ini." Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Rasa takut mulai menguasai dirinya. Selama bertahun-tahun Bos Manto merasa dirinya bisa mengendalikan semua hal. Ia percaya uang dan kekuatan ritual bisa membuatnya terbebas dari masalah apapun. Namun malam itu ia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia beli. Keselamatan. Sementara itu, di dalam gua, Tony akhirnya berhasil dibebaskan oleh warga adat yang datang bersama Datok Dayu. Tangannya yang terikat dilepaskan. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Datok Dayu. Tony menggeleng. "Saya baik-baik saja, Kek." Meski tubuhnya lemah, Tony masih memikirkan keadaan Bos Manto. Bagaimana dengan dia? Datok Dayu tidak langsung menjawab. Setiap orang akan menerima akibat dari perbuatannya. Tidak lama kemudian suara keras terdengar dari arah lorong. Sebagian dinding gua runtuh. Para warga segera membawa Tony keluar dari tempat itu. Mereka tidak ingin terjebak di dalam. Sebelum keluar, Tony sempat melihat ke arah altar yang sudah hancur. Ia melihat bayangan para pekerja yang selama ini menjadi korban perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat tenang. Tony tidak tahu siapa mereka semua. Namun ia yakin mereka akhirnya terbebas. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian di gua mulai menyebar di masyarakat sekitar. Warga adat yang mengetahui rahasia tambang segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Sementara itu, Mandor Kelik yang selamat dari kejadian malam itu mulai merasa bersalah. Selama bertahun-tahun ia membantu Bos Manto. Ia mengawasi pekerja, menutupi orang-orang yang hilang, dan ikut menjaga rahasia pesugihan tersebut. Awalnya ia melakukan semua itu karena takut kehilangan pekerjaannya. Namun setelah melihat sendiri akibat dari perbuatan mereka, pikirannya berubah. Mandor Kelik akhirnya mendatangi kantor polisi. Ia datang dengan wajah lelah. "Saya ingin menyerahkan diri." Petugas polisi yang menerima laporan itu langsung bertanya, "Apa yang terjadi?" Mandor Kelik menunduk. "Saya tahu tentang pekerja yang hilang. Saya tahu kemana mereka dibawa. Saya sudah terlalu lama diam."
Ia kemudian menceritakan semua yang ia ketahui tentang tambang Bos Manto, termasuk lokasi gua ritual dan tempat-tempat yang pernah digunakan untuk menyembunyikan korban. Beberapa hari kemudian, polisi bersama warga dan masyarakat adat mendatangi lokasi tambang. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Awalnya banyak orang tidak percaya dengan cerita tersebut. Namun setelah memasuki kawasan sekitar gua, mereka menemukan bukti yang selama ini tersembunyi. Di sekitar lokasi ritual ditemukan beberapa kerangka manusia. Selain itu ditemukan juga barang-barang pribadi milik pekerja yang sebelumnya dinyatakan hilang. Ada dompet, pakaian kerja, dan benda lain yang menguatkan identitas para korban. Kejahatan Bos Manto akhirnya terbongkar. Berita tentang tambang tersebut menyebar luas. Masyarakat mengetahui bahwa perusahaan yang selama ini dianggap sukses ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Bos Manto sendiri ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi yang mengenaskan di dekat gua. Ia tidak bisa menjelaskan banyak hal. Orang yang selama ini mengejar kekayaan akhirnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kasus tersebut kemudian diproses oleh pihak berwajib. Tambang milik Bos Manto resmi dihentikan. Tidak ada lagi aktivitas penambangan di tempat itu. Kawasan sekitar gua kemudian dibersihkan dan ditutup. Datok Dayu bersama para tetua adat melakukan ritual adat untuk memulihkan keadaan hutan. Mereka tidak melakukan itu untuk mencari kekuatan baru. Mereka hanya ingin menghormati alam dan memastikan tempat tersebut tidak digunakan untuk hal yang sama lagi. Setelah semua masalah selesai, Tony memutuskan untuk kembali ke Jawa. Sebelum pergi, ia menemui Datok Dayu untuk berpamitan. Mereka berdiri di depan rumah adat. "Terima kasih, Kek." Datok Dayu tersenyum. "Kamu tidak perlu berterima kasih. Kalau bukan karena kakek, mungkin saya sudah tidak ada." Datok Dayu menggeleng. "Yang menyelamatkan kamu bukan hanya aku. Keberanianmu untuk mencari kebenaran juga membuat semuanya terbuka." Tony terdiam. Ia tahu tanpa bantuan Datok Dayu, dirinya mungkin tidak akan selamat. Namun ia juga tahu bahwa keberanian Datok Dayu sangat besar. Seorang kakek yang bahkan tidak mengenalnya rela menghadapi bahaya demi menyelamatkan hidup orang lain. Sebelum Tony pergi, Datok Dayu memberikan pesan. Jangan pernah mengejar kekayaan dengan mengorbankan orang lain. Harta bisa dicari, tapi nyawa manusia tidak bisa dikembalikan. Tony mengangguk. Ia menyimpan pesan itu dalam ingatannya. Beberapa hari kemudian, Tony akhirnya kembali ke Jawa. Saat sampai di rumah, ibunya langsung menangis melihat anaknya pulang dengan selamat. Bu Rini memeluk Tony erat. Ia tidak tahu bahwa anaknya baru saja melewati pengalaman yang hampir merenggut nyawanya. Bagi Tony, rumah kecil itu terasa jauh lebih berharga dibandingkan semua fasilitas yang pernah ia dapatkan di tambang. Ia kembali menjalani kehidupan sederhana. Ia bekerja dengan cara yang halal dan tidak lagi mengejar uang besar tanpa berpikir panjang. Pengalaman di Kalimantan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Tony sering teringat pada Datok Dayu. Ia masih ingat bagaimana seorang kakek Dayak rela menghadapi bahaya besar demi menyelamatkan dirinya. Bukan karena hubungan keluarga, bukan karena mengharapkan imbalan, tetapi karena rasa kemanusiaan. Suatu hari Tony melihat kembali foto saat berada di Kalimantan. Ia terdiam cukup lama. Ia sadar bahwa dirinya selamat bukan hanya karena keberuntungan. Nyawanya terselamatkan karena ada seseorang yang berani berdiri melawan kejahatan. Seseorang bernama Datok Dayu. Seorang kakek Dayak yang mempertaruhkan hidupnya demi menyelamatkan orang asing yang bahkan baru dikenalnya. Beberapa bulan setelah kejadian di tambang Bos Manto, keadaan di kawasan pedalaman Kalimantan perlahan mulai berubah. Tambang yang dulu ramai oleh suara mesin besar kini sudah tidak lagi beroperasi. Tidak ada lagi kendaraan pengangkut material yang keluar masuk hutan. Tidak ada lagi pekerja yang datang dengan harapan mendapatkan kehidupan lebih baik, tetapi justru berakhir menjadi korban. Lokasi tambang resmi ditutup setelah penyelidikan menemukan berbagai bukti kejahatan yang dilakukan Bos Manto. Nama perusahaan yang dulu dikenal sukses akhirnya hancur karena terbongkarnya rahasia besar yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Kawasan hutan tempat ritual pesugihan dilakukan kemudian kembali dijaga oleh masyarakat adat Dayak. Mereka membersihkan tempat tersebut
dan memastikan tidak ada lagi orang yang mencoba menggunakan kawasan itu untuk tujuan yang bertentangan dengan adat dan nilai kemanusiaan. Bagi masyarakat sekitar, hutan bukan hanya tempat mencari sumber kehidupan. Hutan juga harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Datok Dayu menjadi sosok yang semakin dihormati oleh warga. Banyak orang datang untuk mendengarkan nasihatnya. Meski usianya sudah lanjut, Datok Dayu tetap menjalani kehidupan sederhana seperti sebelumnya. Ia tidak berubah setelah namanya dikenal banyak orang. Baginya, membantu orang yang membutuhkan adalah kewajiban, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kepada generasi muda, Datok Dayu selalu mengingatkan agar tidak mudah tergoda oleh keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara cepat. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kalian. Apapun yang diperoleh dengan cara salah pasti akan membawa akibat. Pesan itu selalu ia sampaikan kepada siapapun yang datang menemuinya. Sementara itu, Tony kembali menjalani kehidupan di Jawa bersama ibunya. Setelah semua kejadian yang dialaminya, Tony tidak lagi memandang kesuksesan hanya dari jumlah uang yang dimiliki seseorang. Ia kembali bekerja dengan sederhana. Penghasilannya memang tidak sebesar saat bekerja di tambang, tetapi setiap uang yang ia dapatkan membuat hatinya lebih tenang. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa ada sesuatu yang harus dibayar dengan penderitaan orang lain. Setiap kali melihat ibunya tersenyum karena kebutuhan mereka terpenuhi, Tony merasa bahwa kehidupan sederhana yang ia jalani sekarang jauh lebih berharga. Pengalaman di Kalimantan tidak pernah ia lupakan. Tony masih sering mengingat bagaimana awalnya ia mengira pekerjaan di tambang adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya. Gaji besar dan fasilitas lengkap membuatnya hampir tidak melihat bahaya yang tersembunyi di balik semua itu. Namun setelah melewati kejadian tersebut, Tony memahami bahwa tidak semua sesuatu yang terlihat menguntungkan akan membawa kebaikan. Ada kalanya manusia terlalu fokus mengejar hasil sampai lupa memikirkan cara yang ditempuh. Dan ketika keserakahan sudah menguasai hati, seseorang bisa melakukan hal yang bahkan tidak masuk akal, termasuk mengorbankan nyawa orang lain. Bagi Tony, sosok Datok Dayu menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Seorang kakek yang hidup sederhana, mampu menunjukkan arti keberanian yang sebenarnya. Datok Dayu tidak memiliki harta melimpah. Ia tidak memiliki kekuasaan besar. Namun ia memiliki kepedulian terhadap sesama. Ia berani melawan orang yang lebih kuat demi menyelamatkan seseorang yang bahkan bukan keluarganya sendiri. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Tony masih menyimpan pesan terakhir dari Datok Dayu dalam ingatannya. Bahwa manusia boleh memiliki cita-cita besar. Manusia boleh ingin hidup lebih baik. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Karena harta yang diperoleh dari penderitaan orang lain tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dari kisah Tony dan Datok Dayu, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Keserakahan dapat membuat seseorang kehilangan rasa kemanusiaan dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan. Kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah mungkin terlihat membawa kesuksesan, tetapi pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi pemiliknya. Keberanian untuk membantu orang lain, seperti yang dilakukan Datok Dayu, dapat menyelamatkan nyawa dan menghentikan kejahatan yang lebih besar. Alam dan adat harus dihormati, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang merugikan banyak orang. Rezeki yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran mungkin tidak datang dengan cepat, tetapi membawa ketenangan dan rasa aman dalam hidup. Bagi Tony, kejadian di Kalimantan bukan hanya kisah tentang selamat dari kematian. Itu adalah pelajaran tentang arti kehidupan, tentang bahaya keserakahan, dan tentang kebaikan hati seseorang yang mampu mengubah nasib orang lain. Dan setiap kali mengingat perjalanan panjangnya, Tony selalu bersyukur karena pernah bertemu dengan seorang kakek Dayak bernama Datok Dayu yang telah memberinya kesempatan kedua untuk menjalani hidup.